Kegiatan laga antara Persebaya dengan Arema FC yang akan digelar di hari Sabtu besok. Berbagai pertimbangan, berbagai masukan sudah kita terima juga dari teman-teman manajemen bonek, manajemen Persebaya kemarin untuk menjadi bahan diskusi. Dan kita putuskan untuk kita sama-sama rembuk hari ini, sekaligus kita ingin melihat bagaimana rencana yang akan disusun oleh teman-teman dari bonek manajemen. Nanti kita akan mendengarkan seperti apa konsepnya, kemudian juga nanti Pak Kapolres seperti apa konsep pengamanannya, dan kita akan sinkronkan nanti sehingga tercipta satu pola yang memberikan keinginan masing-masing terpenuhi, dengan tentu memperhatikan juga aspek pertimbangan sisi keamanan. Untuk membersihkan waktu, barangkali kami serahkan Pak Kapolres dari Manado. Kami izin menyampaikan untuk pada kesempatan siang hari ini kami membahas atau fokus pada rencana pengamanan yang tersentral di ring 1. Kenapa ini kami penting sekali? Karena beberapa kegiatan kemarin, beberapa pertandingan kemarin, ring 1 ini menjadi tumpuan atau menjadi atensi di setiap laga. Apabila di dalam stadion ini suasananya betul-betul kondusif, ini sampai keluar stadion pun insya Allah pasti akan kondusif. Untuk itu kemarin kami diskusikan dengan para PCU, kemudian kami meminta saran ke Bapak Kapolres Surabaya. Ada beberapa pola perubahan baru, di mana pola perubahan ini yang sebelumnya belum pernah terjadi. Dan ini formula baru ini, insya Allah akan menjadi patokan untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa di ring 1 atau di dalam stadion, kalau yang sebelumnya kita hanya menempatkan satu pamen waspam saja yang biasanya dikendalikan oleh Pak Kasat Intel, untuk pertandingan besok dan seterusnya kami akan membagi 4 area, mulai dari tribun VIP, kemudian tribun utara, tribun timur, dan tribun selatan, di mana masing-masing tribun nanti akan dikendalikan atau koordinator tribunnya diambil alih oleh Wakasat. Minimal kalau ada anggota di situ, kemudian kita siapkan HD, minimal supporter yang mau berbuat ulah yang aneh-aneh, setidaknya dengan hadirnya anggota ini sudah bisa produksi. Kami mulai dari tribun utara dulu. Dari tribun utara nanti padanya Pak Wakasat Intel. Nah, posisi dari tribun 1 sini, dari tribun 1 sampai dengan tribun 8 harusnya. Ya, 8 ini. Ya, 8. Kemudian di masing-masing tribun 1, 2, 3 nanti sudah kita siapkan personil pengamanannya. Seperti ini lah. Nanti kalau ada anggota di sini berjejer gitu kan, ini kelihatan nanti. Nanti berdua betul berjejer di menyampaikan rencana dari teman-teman pantel terkait untuk pertandingan besok sesuai peran Arema. Jadi hari ini kami izin Bapak Kapolres data lengkap ada dari SSU Mas Alek, kemudian dari koordinator tribun, kemudian dari steward juga ada di sini. Next. Jadi untuk pertandingan besok kami ada 473 personel dengan penelitian sebagai berikut. Dari Marsal Bonek ada 228, itu terdiri dari Marsal Tribun, Bonek, dan teman-teman Satpol PP yang selama ini kolaborasi dengan kita untuk pengamanan di 1. Kemudian steward ada 245 personel. Ini dari jasa pengamanan, ada dari Bivos, ada dari Bogor, ada dari Sarja, ada juga dari WWK. Next.
Ini kontak person yang bikin satu, mulai dari saya, kemudian ada security officer sampai teman-teman dari damkar, juga teman-teman pengelola GBT yang juga hari hadir, yang selama ini biasanya kami ada di lapangan saling berkoordinasi. Jadi untuk dari ring 2 masuk ke ring 1, nanti akan kita cek lagi di gate hidup. Jadi gate hidup nanti akan kita laksanakan cek bodi ulang yang sudah dilaksanakan oleh tim Bogor. Jadi mulai dari GIP, G1 sampai G21. Jadi salah satu kesuksesan pertandingan kita dengan Arema musim lalu itu adalah tidak adanya COD tiket di area stadion. Jadi biasanya itu kan ada pemain dari luar kota, dia beli tiket dari temannya, tapi janjiannya ketemu di stadion. Nah, itu akhirnya ada penumpukan juga sama calon-calon tiket yang itu bisa mengakibatkan produk luar biasa di sana. Mungkin di pertandingan kali juga bisa kita terapkan konsep yang sama, sehingga sama seperti di Persija kemarin itu ada juga banyak sterilisasi penjualan tiket secara liar di area stadion itu, karena berpotensi untuk orang datang secara rombongan besar secara bersama-sama ke stadion, itu juga menjadi catatan. Tapi kami mau mengingatkan bahwa tadi konsep besar dari Polrestabes yang ini konsep baru ya, melibatkan kepolisian untuk ada semacam pantun di tribun, itu juga memang ada dasar hukumnya. Jadi di Perpres 10 itu kalau misalnya kita pantul membutuhkan bisa di itu ya. Cuma izin Pak Jenderal, dalam beberapa kali penugasan itu kadang-kadang supporter yang sudah terkontaminasi minuman alkohol itu kadang-kadang dia ada peran sama petugas yang berseragam, dia mau ribut mau apa. Jadi mungkin tadi ada usulan dari Pak Kapolres bahwa bonek massa juga harus ada di situ juga, biar sama-sama kita menetralisir lah, jangan sampai kemudian terjadi konfrontasi di tribun itu, bisa kita jaga sama-sama. Yang kedua, teman-teman bonek, jadi memang ada dinamika di lapangan Pak Kapolres, jadi memang ada beberapa kejadian vandalisme di kota yang itu sedikit mengganggu ketertiban teman-teman bonek yang sudah anggap bahwa pertandingan melawan Arema ini pertandingan biasa saja, tapi kemudian pandangnya kita nggak tahu siapa yang melakukan, tapi cukup provokatif. Tapi teman-teman koordinator video, toko-toko bonek sudah mampu melakukan netralisir ya, dia sudah bikin video untuk bagaimana anggotanya tidak terprovokasi dengan kejadian-kejadian seperti itu. Teman-teman koordinator juga sudah sama-sama menyatakan sikap mendukung sportivitas dalam pertandingan besok, sama seperti yang dilakukan lawan satu Persebaya menjadi Persija Jakarta kemarin. Suratnya juga ada di slide yang paling akhir. Ini bisa menjadi gambaran sama-sama kita membuktikan bahwa Surabaya memang bisa dan sukses menjalankan pertandingan-pertandingan yang berisiko tinggi di Surabaya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pengamanan Persebaya dengan Arema Malang, Marsal, kemudian Big Boss dan sebagainya sudah optimal melakukan screening. Dan screening dari masuk gate. Ya. Kita sudah akan mencoba tidak menormalisasi barang-barang itu masuk. Ya. Jangan nanti begitu ada represif diamankan, yang lainnya mendukung, bonek lainnya. Ya, seperti mereka bawa flare, semua mercon, itu jangan hanya barangnya yang diamankan. Ini saya lakukan saya, tapi termasuk orangnya. Ya, orangnya diamankan, jangan boleh masuk. Bawa ke Polsek Pakal, begitu selesai lepaskan. Yang terakhir, izin Pak Kapolres, ini juga kita terapkan dulu, dan tolong teman-teman bonek panitia khususnya menyampaikan tidak ada COD di area stadion, apapun alasannya. Ya. Kalau memang temannya sudah masuk di area ring 2 atau ring 1, lebih baik yang bawa tiket keluar, ya, ke sekitar Jalan Jawa atau di luar Jalan Jawa. Ini juga efektif Pak Kapolres untuk menghindari crowded di Jalan Jawa, termasuk yang ada di sekitar Jalan Kembar dari portal masuk ke Simpang 3 besar. Pertama-tama kami menekankan kembali kepada rekan-rekan ofisial sesuai dengan kesepakatan tiket yang dijualkan
jumlah kunjungan TNI 23.000 reguler dan 2.000 adalah komplement. Ini tetap menjadi patokan bersama karena ke depan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu dulu yang akan diusut. Jadi mungkin orang kita nggak sistemnya nggak tunggu di pos gitu. Jadi saat antrian itu juga ada yang jalan untuk misalnya dia pegang botol untuk disalin di air, langsung aja disalin di air saat dia berdiri. Jadi tidak tunggu sampai di depan itu baru botolnya disalin di kantong plastik misalnya begitu. Jadi sudah sterilisasinya sambil jalan. Saat mereka berdiri itu sudah ada pasukan yang proaktif untuk yang belum punya tiket silakan pasang, yang misalnya body check yang ada mencurigakan atau matanya merah misalnya ada. Jadi tidak numpuk di pintu masuk, baru kita salin air mereka itu kan butuh waktu 1 orang sekian detik itu kan cukup menyita waktu kita. Kira-kira. Memang benar kita mau nyuruh orang datang dari awal juga susah. Maunya datangnya ya mepet kan gitu. Nah untuk mengantisipasi itu, Pak betul dari sampainya dari Pak diperbanyak. Jadi pemeriksaannya itu berlapis. Maksudnya itu dari ujung sana juga sudah mulai dibersihkan gitu. Jadi nanti bukan hanya nunggu pada saat di pintunya saja, karena kalau itu kelamaan. Jadi memang kayak kalau kita mau masuk tol, biasanya kalau ramai itu yang bagi kartu kan mulainya di sini, tapi kalau ke sana itu. Nah ini tidak seperti itu. Dan cita-cita kita itu kemarin juga apa? Cita-cita kita adalah membesarkan bonek. Boneknya seperti apa? Bonek yang bisa menjadi contoh. Nah, saya anunya Pak Wibowo tadi, Pak Wakab. Bagaimana kalau kemudian secara terstruktur itu bisa ada data sehingga kita juga bisa melakukan sama-sama pembinaan sampai